Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlatul Nisa, NPM 20.170.12.0039. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat dengan topik pengumpulan data rutin. Adapun topik pertama yaitu menjelaskan, mengembangkan dan juga memberikan contoh sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas atau yang disingkat dengan SP2TP merupakan kegiatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di masyarakat. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas ini adalah tata cara pencatatan dan pelaporan yang lengkap untuk mengelola puskesmas. Contohnya yaitu keadaan fisik, tenaga, sarana, dan kegiatan pokok yang dilakukan serta hasil yang dicapai oleh puskesmas. Sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas ini dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setiap bulannya. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota mengelola kembali laporan puskesmas dan mengirimkan umpan baliknya ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan Pusat. Feedback terhadap laporan puskesmas harus dikirimkan kembali secara rutin ke puskesmas untuk dapat dijadikan evaluasi keberhasilan program. Adapun contoh jenis dan periode laporan puskesmas yaitu periode yang pertama bulanan seperti data kesakitan, data kematian, data operasional seperti gizi, imunisasi, KIA, KB, dan data manajemen obat. Periode kedua yaitu triwulan seperti data kegiatan puskesmas. Periode ketiga tahunan yaitu seperti umum dan fasilitas, sarana, dan tenaga. Selanjutnya, adapun pemanfaatan data sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan administrasi, baik itu pada jenjang yang lebih tinggi dalam rangka pembinaan, penetapan kebijakan, dan dimanfaatkan oleh puskesmas. Selanjutnya yaitu untuk peningkatan upaya puskesmas, di mana untuk upaya kesehatan puskesmas melalui perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Selanjutnya untuk petugas di tingkat puskesmas, yaitu dengan adanya pemanfaatan data sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas ini, para tenaga atau petugas puskesmas lebih bertanggung jawab dalam mencatat seluruh upaya kesehatan yang dilaksanakan dan melaporkan secara teratur dan tepat waktu, serta mampu memanfaatkan data dan informasi dari data sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas sehingga dapat memberikan umpan balik. Topik yang kedua yaitu sistem mengemukakan, menjelaskan, dan juga memberikan contoh sistem pencatatan dan pelaporan rumah sakit. Pencatatan dan pelaporan rumah sakit berdasarkan pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit pada pasal 52 ayat 1. Ketentuan tersebut ayat 1 dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sejalan juga dengan Permenkes Nomor 117 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS, di mana setiap rumah sakit wajib melaksanakan sistem informasi rumah sakit. Selanjutnya, adapun peran pencatatan dan pelaporan rumah sakit, yaitu yang pertama dapat melihat kondisi kesehatan masyarakat. Yang kedua, dapat melihat tren perkembangan kondisi penduduk yang bermanfaat untuk surveillance. Yang ketiga, dapat melihat dinamika distribusi tenaga kesehatan. Yang keempat, melihat perkembangan pola kesakitan suatu wilayah. Selanjutnya, dapat melengkapi data untuk studi epidemiologi dan kebijakan kesehatan setempat. Yang terakhir yaitu menjadi profil kesehatan wilayah bersama dengan mengumpulkan data di rumah sakit. Pengumpulan data di rumah sakit yaitu yang pertama ada data pasien yang rawat inap, di mana data yang dikumpulkan untuk pasien gawat darurat, rawat jalan, klinik atau pasca pengobatan harus terdiri dari identifikasi pasien sebagai pasien rawat inap,
Selanjutnya ada riwayat yang sesuai untuk menunjukkan penyakit atau kondisi fisiknya. Selanjutnya melakukan pengamatan klinis. Kemudian ada laporan dari tes dan prosedurnya seperti contohnya imunisasi, screening kesehatan, hasil dari fisiknya. Contohnya harus adanya follow-up perkembangan pengobatan, pendaftaran di rumah sakit, bagaimana grafiknya, kemudian ada tumbuh kembang anak, adanya informasi yang mendukung dari korespondensi dokter atau perawat. Selanjutnya harus ada tanda tangan dari rumah sakit yang mengindikasi perawatan pasien sebagai bentuk dari tanggung jawabnya. Selanjutnya ada data pasien klinis spesialis rawat inap, di mana di berbagai negara, dokter spesialis mengatur pasien untuk berkonsultasi dari kondisi yang spesifik, yaitu seperti pasien rawat inap spesialis merupakan pasien dengan kasus kronik, seperti dia mengalami hipertensi, diabetes, dan sebagainya, atau juga ada pasien anak-anak atau pasien rawat inap yang membuat janji untuk berkonsultasi pada dokter spesialis. Selanjutnya ada pada saat di klinik ada perjanjian kemudian harus dicatat sebagai pasien datang atau pasien tidak datang, karena informasi ini dibutuhkan untuk mengukur beban peran masing-masing klinik dan menemukan jumlah kunjungan untuk berikutnya. Selanjutnya pada akhir bulan harus dicatat untuk jumlah kunjungan pasien yang datang dan tidak datang sebagai laporan bulanan. Selanjutnya laporan statistik lainnya, yaitu akan dikumpulkan dengan cara yang sama untuk semua pasien rawat jalan. Selanjutnya yaitu mengumumkan, menjelaskan dan juga memberikan contoh registrasi statistik vital kependudukan. Adapun pengertian registrasi statistik vital kependudukan ini adalah registrasi yang sering dilakukan oleh pemerintah yang membidangi statistik dan kependudukan, melakukan pemutakhiran data kependudukan dalam suatu wilayah administrasi seperti kabupaten atau kota. Registrasi statistik vital digunakan sebagai informasi dasar atau vital tentang penduduk yang tinggal di suatu wilayah, seperti informasi kelahiran, kematian, perkawinan, penceraian, dan adanya migrasi. Selanjutnya, adapun tujuan registrasi statistik vital kependudukan, yaitu adalah agar dapat dipresentasikan kondisi statistik vital penduduk dari wilayah masing-masing, baik itu pada akhir ataupun awal bulan. Selanjutnya, wajib dilakukan dan harus adanya up-to-date kekurangannya. Registrasi ini sering dipertanyakan kualitasnya. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, ada alternatif sistem registrasi rutin seperti Sample Vital Registration, Disease Surveillance Point, dan Sensus. Yang pertama yaitu Sample Vital Registration. Ini dibuat berdasarkan dengan adanya kematian dan penyebab kematian. Ini merupakan indikator penting dalam pemantauan dan evaluasi program pembangunan kesehatan. Contohnya, berbagai program perlu dibuat berdasarkan informasi penyebab kematian. Kemudian, sistem registrasi vital belum memadai untuk informasi tentang kematian dan penyebab kematian. Yang kedua ada Disease Surveillance Point, atau disingkat dengan DSP, di mana dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan Indonesia akan sistem pencatatan kelahiran dan kematian yang baik. Suatu sistem registrasi vital berdasarkan sampel ini dilakukan secara terus-menerus. Kunci dari keberhasilan dari Disease Surveillance Point ini adalah aktif, prospektif, dan terus berjalan. Dan DSP ini merupakan sistem yang terus berjalan dan harus memenuhi sistem yang diintegrasikan pada kegiatan rutin. Melalui DSP ini
Semua kejadian vital pada populasi terpilih dicatat kemudian ditelusuri penyebab kematiannya. Yang ketiga ada sensus penduduk. Ini merupakan suatu proses total pengumpulan, kompilasi, evaluasi, analisis, dan penertiban atau penyebarluasan data demografi, ekonomi, dan sosial yang terkait pada waktu tertentu untuk semua orang di dalam atau di luar negeri. Selanjutnya, sensus penduduk ini dari karakteristik dari adapun karakteristik dari sensus penduduk ini adalah universality, individual enumeration, simulasi, dan definite periode. Selanjutnya, sensus penduduk ini juga menjadi sumber data yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Sensus penduduk juga merupakan kerangka sampel yang baik yang digunakan untuk survei. Baiklah, sekianlah penjelasan saya terkait pengumpulan data rutin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.